Assalamualaikum. Kak Yuni. Waalaikumsalam Kak Kak Yuni Syarif. ya. Lama maki. Alhamdulillah. Lama maki. Enggak Ji, enggak lama Ji. Ini temenan tuh Kak Amit tuh yang Betul, kemarin saya betul, wawancarai. betul, Oh, sekarang iya. kita saya mau wawancara. Alhamdulillah, terima kasih kesempatannya. Enggak apa-apa Kak Ji, Syarif. tadi lama ki menunggu. Enggak, saya tidak lama menunggu, cukup saya sarapan di belakang Oh sebentar. iya. Ayo. Ya, pemirsa, kita akan perkenalkan siapa beliau sebenarnya. Untuk itu kita saksikan dulu yang satu ini. Ya, untuk lebih bagusnya kita ngobrol-ngobrol, mari kita duduk di Oh sana. boleh, silakan. Ayo. Terima kasih. Ayo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pemirsa Satianet TV Sulsel dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi bersama saya Redias Zahril di program kesayangan Anda, apalagi kalau bukan perempuan biasa. Langsung dari Maxon Hotel ya, kita akan berbincang-bincang seperti biasa. Tentunya saya tidak sendiri, kita sudah kedatangan seorang perempuan yang luar biasa ya seperti itu, dan beliau ini merupakan salah seorang scuba diving instruktur. Penasaran? Kalau begitu langsung saja kita kenalkan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Boleh izin buka, dibuka ya. maskernya dulu Kak. Alhamdulillah Iya. bisa nafas di situ. Alhamdulillah. Ini dengan Kak Fitri Ahyuni Herman, Iya, betul kan? betul Ini dipanggil sekali. apa nih? Ini ada 3 nih. Fitri Ahyuni Herman dipanggil apa nih? Panggil Yuni, Oh, bisa panggil- Pak Yuni saja. oh, panggil Kak Yuni, Biar ya. wanita banget itu dulu ya. Pak. Ya Kak Yuni, Iya. by the way, seperti tadi yang saya sebutkan ke pemirsa di rumah bahwa Kak Yuni ini adalah seorang scuba diving instruktur. Iya. Itu luar biasa sekali, menyelam ya, diving ya. Alhamdulillah, iya. Itu mengajar dan mengeluarkan lisensi selam. ini wanita loh pemirsa ya, pengajar, luar biasa. Mungkin bisa dijelaskan dulu ini profesi apa sih sebetulnya dan kenapa sampai memilih itu? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya perkenalkan, saya Fitri Ahyuni Herman. Saya dari Bone, berdarah Bugis, berdarah Makassar dan punya darah Bajau. Oke, untuk tadi profesi saya seorang scuba diver instructor dari 2 afiliasi atau agensi. Itu bertaraf internasional Kak, internasional. Masya Allah. Jadi dari yang pertama Association of Diving School International Indonesia, itu chapter Indonesia. Chairman kami alhamdulillah kemarin terangkat terpilih sebagai rektor Unhas, Bapak Profesor Jamaluddin Jompa. Itu chairman kami di Indonesia. Terus saya juga memiliki lisensi atau afiliasi dari Professional Scuba School. Itu memiliki standar organisasi standar internasional atau ISO, dan juga memiliki RSTC, Recreational Scuba Training Council, yang bertaraf internasional dari Eropa. Jadi alhamdulillah saya salah satu instruktur di sana perempuan, dan untuk Sulawesi Selatan mungkin untuk PSS baru saya.
Tapi kalau untuk wanita mungkin ada sudah beberapa, tapi terhitung jari Kak. Begitu. Wah, ini luar biasa sekali ya. Ada dua garis besar bidang yang simultan dilakukan oleh Kak Yuni ini. Ada berhubungan dengan udara, penerbangan, dan ada berhubungan dengan air, yakni di laut. Itu gimana tuh? Tapi sebelum kita lebih jauh sebetulnya latar belakang pendidikan Kak Yuni ini dari TK mungkin sampai pendidikan terakhir itu apa sih sebetulnya? Kalau saya memang dari Flag Operational Officer di Jakarta mengambilnya itu punya lisensi dari kita FOO, FOO jadi Flag Operational Officer. Kalau lahir di Bone sampai SMA di Bone. Terus 2009 saya ngambil lisensi untuk Flag Operational Officer di Jakarta. Oh, jadi memang pendidikan terakhir itu berhubungan dengan udara, aviasi ya, udara aviasi ya. langsung. Oh, jadi kalau misalnya TK, SD, SMP itu Di Bone semua normal aja. Begitu. SMA-nya nih IPA atau PS atau bahasa nih? Saya IPS malah. Oh, IPS. Bukan IPA ya? Iya, malah tapi belajarnya ngambilnya FO itu langsung semua IPA semua. Tapi sempat kuliah nggak di luar FO ini? Sempat di UNM. Itu jurusan apa? Seni. Oh, beda Ngambil lagi ya? seni, Ini random sekali ya, jumping sekali ya antara bidang satu dengan bidang yang lain iya, ini itu beda-beda. ekstrim. Makanya sesuatu yang berbeda, saya memang suka milih yang sesuatu yang orang belum pernah. Itu pilihan yang sangat ekstrim menurut saya. Iya, luar biasa. Tapi kita harus tahan dulu ya. Siap. Nanti kita akan masih buat penasaran pemirsa di rumah seperti apa kelanjutannya. Ya, pemirsa setia Net TV Sulsel, kita akan lanjutkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Bukan Perempuan Biasa. Anda kembali menyaksikan Bukan Perempuan Biasa di Net TV Sulsel TV masa kini. Nah, kita kembali nih ke Kak Yuni yang luar biasa, yang punya udara dan air avatar. Ya, nih kita ke Kak Yuni lagi nih. Itu kok bisa kayak gitu ya, jumping banget. Maksudnya lompat-lompat tapi cocok. Misalnya udara, air, kemudian ke seni. Tapi seni sebelumnya ya, sejak SMA itu sudah bergelut di dunia seni. Iya. Boleh tahu itu seni apa sih dan di mana? Kalau saya dulu dididik dan artinya zaman remaja saya dari SMA itu saya memang masuk di Lembaga Seni Budaya Teluk Bone. Saya belajar di sana banyak hal tentang budaya dan seni, baik itu kreativitas yang ini sama tradisional, tapi itu bukan itu inti dari sananya, tetapi bagaimana kami dididik untuk menjadi orang Bugis yang mencintai budayanya, terus memiliki karakter sebagai wanita Bugis atau orang Jadi Bugis. menanamkan jati diri Iya, seperti itu. iya, itu yang ditanamkan oleh lembaga kami. Bahkan sampai sekarang saya masih anggota di sana, masih menjadi bagian dan menjadi keluarga Lembaga Seni Budaya Teluk Bone. Kalau boleh tahu nih, kira-kira kelebihan atau kemampuan atau skill seni yang dimiliki ini apa nih? Menari atau menyanyi atau melukis atau apa? Kalau di Lembaga Seni Budaya Teluk Bone, dua-duanya harus dimiliki. Apa itu? Harus bisa menari dan harus bisa bermain musik. Menarinya? Menari ya paling Pak Karena, Pak Joge, atau apa, itu tapi sudah lupa-lupa juga ya. Cuman maksudnya kalau di Lembaga Seni Budaya Teluk Bone memang harus kedua-duanya. Jadi seorang penari harus bisa bermain musik dan pemusik bisa. Berarti habis ini pemirsa Kak Yuni harus menari. Jangan. Nggak bercanda. Jangan. No. Lari. Kalau tadi alat musik apa nih? Saya kecapi. Oh, kecapi. Iya. Sampai hari ini tahu main kecapi? Sedikit karena terlalu banyak bermain di laut jadi sudah lupa banyak hal kecuali ya sedang menikmati. Keren. Iya. Kalau untuk organisasi lainnya itu organisasi apa saja? Organisasi untuk sekarang ini lebih banyak di bidang olahraga untuk penyelaman. Jadi kayak Bone Diving Club, terus saya masuk di organisasi-organisasi misalnya di Makassar ini ya seputar diving saja untuk diving. Yang lain-lain sih enggak. Kalau sebelum-sebelumnya apa termasuk yang sanggar ini yang ya sanggar ini pasti masih sampai sekarang saya masih organisasi. Terus SMA sempat waktu SMA itu Semada Art ya. Terus 2015 juga organisasi saya pernah membina Rumah Baca Fadilah di sana di Bone. Kita ada rumah baca, alhamdulillah sampai sekarang masih ada Rumah Baca Fadilah itu. Itu Kak Yuni di sana sebagai apa? Pembina sama donatur. Pembina, ya? Alhamdulillah juga pembina donatur di sana. Berarti organisasi di bidang pendidikan, ya? Pendidikan untuk anak kecil, saya buku-buku dongeng kayak begitu. Itu khusus memang rumah baca untuk dongeng. Itu tahun berapa tuh? 2015-2017 di sana. 2015 hingga tahun 2017. Karena kan
saya tidak banyak di Makassar waktu kemarin-kemarin, jadi cuman kasih dana atau apa sama teman-teman di Bone itu. Itu menyasar adik-adik yang di wilayah mungkin pesisir atau di mana? Di kota sih, di komplek kebetulan saya ada rumah kosong, saya kasih pakai buat rumah baca itu. Oh, seperti itu. Jadi adik-adik ini boleh datang, Boleh kemudian datang dan gratis. membaca semuanya. gratis. Membaca gratis, semua bisa di situ. Ada teman bermainnya juga sedikit ya, walaupun tidak banyak permainannya. Paling mereka bisa jadi tempat bermain lah rumah saya. Luar Gitu. biasa. Nah, kalau itu tadi ya pengalaman organisasi. Kalau pengalaman kerja nih Kak Yuni di mana aja nih? Dengar-dengar ada beberapa nih pengalaman kerjanya. Kalau untuk pengalaman kerja bidang aviasi itu saya pernah magang di Batavia Air 2010 untuk syarat untuk mendapatkan lisensi Flight Operational Officer. Setelah itu saya sempat mengajar di salah satu sekolah ground handling di Makassar, tidak usah sebut namanya Pak ya, karena tidak disponsori. Jadi sempat di situ beberapa kali mengajar, terus saya diterima di perusahaan charter yang cukup besar di Jakarta 2010-2011 dan ke Papua akhirnya itu sampai 2014. Itu di Flight Operational Officer dan sebagai supervisor di sana. Untuk penyelaman kita banyak eksplorasi underwater. Jadi itu ada underwater explore di Mamuju, underwater explore di Kabupaten Bone, Tangkulul Rara, Raha, dan itu memakan waktu lama untuk mengeksplor isi di dalamnya, tidak hanya pemandangan di dalam air, tetapi juga biota-biota kita eksplor semua untuk dijadikan layak atau tidak layaknya nanti menjadi sebuah destinasi wisata bahari. Oh, seperti itu ya. Kira-kira waktu terjun ya sebagai wanita yang istilahnya ingin menggeluti penerbangan ataupun laut, itu dapat support gak dari keluarga? Sangat support. Alhamdulillah keluarga saya, apapun pilihan saya, ketika semua milih itu mereka support, baik itu finansial maupun support secara ini ya. Tapi mereka support semua pilihan saya. Dia support, alhamdulillah. Bagaimana dengan orang-orang sekeliling seperti mungkin tetangga seperti itu, atau teman-teman? Bagaimana pendapatnya tentang Yuni nih waktu mau terjun di dunia penerbangan dan laut? Semuanya support aja. Paling bertanya kenapa langsung di laut, saya bilang ya. Panjang ceritanya untuk sampai di sana, saya bilang perlu berhari-hari untuk menceritakan itu. Ya ini tambah menarik nih Kak Yuni, pembicaraan kita tambah menarik seperti itu, tapi kita akan jeda dulu ya pemirsa setia TV Sosial dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami, stay tune.